Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Putra Bayangkara dari kelas 10 I7 akan menjelaskan tentang algoritma. Algoritma merupakan suatu susunan langkah di mana penyelesaian suatu masalah secara sistematis dan logis. Terdapat dua kata yang menjadi titik perhatian kita, yakni sistematis dan logis. Algoritma merupakan suatu langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan juga akan berurutan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Tujuan dan fungsi algoritma. Yang pertama, membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar. Yang kedua, untuk memudahkan dalam membuat sebuah program untuk masalah tertentu. Yang ketiga, algoritma dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. Yang kelima, untuk meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. Yang keenam, agar dapat melakukan pendekatan top-down dan divide dan conquer. Yang ketujuh, untuk memudahkan membuat program yang lebih rapi dan terstruktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Yang kedelapan, memudahkan proses modifikasi pada program karena bisa dilakukan hanya pada suatu modul tanpa harus mengubah modul lainnya. Yang kesembilan, ketika terjadi kesalahan, algoritma dapat membantu menemukannya karena alur kerja yang jelas. Yang ke-10, memudahkan proses dokumentasi. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama ada input, yang kedua ada output, yang ketiga adanya sebuah proses, dan yang keempat instruksi yang jelas, dan yang kelima memiliki tujuan akhir. Jenis-jenis algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah sebuah instruksi yang sudah terencana atau tersusun secara sistematis serta sudah berurutan supaya bisa memberikan beberapa arahan yang secara khusus. Yang kedua, algoritma perulangan. Beberapa masalah yang dihadapi ada beberapa tahapan yang memang harus dijalankan secara berulang-ulang. Biasanya masalah itu dapat diselesaikan dengan algoritma perulangan. Dan yang terakhir, algoritma percabangan. Algoritma percabangan adalah suatu algoritma yang dapat digunakan untuk memilih atau melanjutkan salah satu perintah dari beberapa perintah yang sudah ada sebelumnya. Diagram alir. Diagram alir adalah diagram yang menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses. Diagram alir sering digunakan untuk pelatihan, dokumentasi, dan perencanaan. Diagram alir ini juga berguna untuk pengambilan keputusan dan sering menggunakan tanda panah untuk menggambarkan bagaimana suatu langkah mengarah ke langkah berikutnya. Berikut ini adalah tabel diagram alir. Pseudocode. Pseudocode secara harfiah berarti kode semu. Maksudnya, pseudocode adalah sebuah cara penulisan program yang informal dan dapat dibuat dengan kaidah yang ditentukan sendiri. Dengan kata lain, pseudocode merupakan suatu urutan logika yang bertujuan untuk dipahami manusia dengan mudah. Dan ini adalah contoh soal pseudocode. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.